lagi dengan saya, masih di playlist yang sama, di vlog Ring Ngopi. Sambil ngopi, cuma gelasnya agak berbeda hari ini. Nggak masalah, yang penting kopinya mantap. Jadi vlog ini, vlog Ring Ngopi ini, itu ya saya membahas yang biasa-biasa saja, yang santai-santai. Jadi nggak usah ngegas. Jadi kalau pengen yang cari yang isinya berbobot, isinya yang bagus-bagus, ya mungkin bukan di playlist ini, di playlist yang lain, di video yang lain maksud saya. Jadi santai aja. Jadi kita sambil ngobrol, di vlog ini saya mau menyampaikan ya sambil saya ngopi, jadi nyantai saja. Oke, kali ini saya punya topik bahasan mengenai gaya bahasa yang sering saya sampaikan kalau saya bertemu dengan petani. Karena kalau bahasa penyampaian itu saya ke para petani, kalau saya menggunakan gaya bahasa seperti gaya bahasa akademis atau bahasa dalam buku atau dalam jurnal-jurnal ilmiah, ya para petaninya ya pasti muntah darah atau minimal lah sakau. Segitu aja. Jadi saya punya beberapa, ya saya katakan seperti analogi ya, analogi dalam hal saya menyampaikan mengenai ya tanaman padi. Kalau saya berbicara, saya punya beberapa analogi-analogi yang tujuannya ya mempermudah aja. Jadi petani lebih paham lah, maksud yang mau saya sampaikan itu apa, mereka lebih paham. Analogi pertama yang pernah saya pakai itu biasanya seorang pelukis. Jadi saya bilang gini, bertani itu seperti seorang maestro lukis atau maestro pembuat patung. Jadi ya bebas gitu. Lakukan bertani ya sesuai dengan passionnya. Sama seperti pelukis. Ya dia melukis ya sesuai dengan passionnya si pelukis itu, si maestro tersebut. Dia membuat patung ya sesuai dengan passionnya. Gayanya seperti apa ya seperti itu. Jadi nggak harus dipaksa. Nggak bisa pak, harus begini, nggak bisa. Tiap petani punya passion masing-masing, cara, gaya, style itu mereka punya sendiri. Jadi ya apa ya istilahnya kalau saya bilang bertani itu art, seni. Ya, petani punya gaya yang beda-beda, itu biasa saja. Saya sering menyampaikan seperti itu. Kalau mereka bertanya harus seperti apa, saya bilang nggak ada. Dalam bertani tidak ada SOP baku yang harus diikuti, harus strict, harus seperti ini A, B, C, D, E, nggak ada. Bebas, kita bebas. Selama tujuan yang akan dicapai dapat dan si petani itu puas. Selesai kan? Gampang, simple. Yang kedua, analogi yang saya pakai itu biasanya seperti tentara yang akan berangkat ke medan perang. Jadi saya bilang ke petani saya, sebelum Anda ke sawah atau menanam padi, itu ya kita harus tahu medan kita, medan tempur kita itu nanti seperti apa, kondisi keadaannya seperti apa. Yaitu saya kaitkan ke tanaman seperti padi, jadi seperti sawahnya seperti apa. Kita harus tahu lawan kita itu siapa, bagaimana kekuatan dari lawan kita, apa kelemahan dari lawan kita, apa kekuatan kita, apa kelemahan kita. Jadi nggak asal ya tanam, pokoknya geruduk, pokoknya gini mau gini begini ya, enggak. Kita analisa. Ya seperti tentara kalau mau ke medan tempur, kita ketemu, kita ngobrol, kita susun seperti ini. Oh musim ini
Berarti kira-kira apa ya? Prediksi istilahnya. Kita buat prediksinya. Oh, nanti OPT-nya kira-kira apa? Nanti kira-kira airnya seperti apa? Kita tahu, step by stepnya kita tahu. Karena kalau kita langsung masuk, ya langsung main aja ya. Hancur semua. Karena sering kejadian seperti itu kan sering kali terjadi. Tanpa perencanaan apa-apa, merasa sudah paling pinter, sudah merasa paling hebat, sudah merasa bertani sebelum saya lahir, ya. Tapi hasilnya ya dia ya habis semua. Jadi pulang ya seperti tentara perang, kayak tentara kalah perang, tertunduk lesu begitu aja. Gimana Pak hasil panennya? Ya diem aja, jalan cuma diem aja. Itu yang sering saya analogi yang saya pakai. Yang ketiga, analogi yang saya pakai adalah merawat anak kita. Jadi saya sering sampaikan ke petani bahwa menanam padi itu ya nggak ada bedanya dengan seperti kita merawat anak kita sendiri di rumah. Jadi kita tahu karakternya dia seperti apa, maunya seperti apa, kita sekolahkan dia, kita didik dia, kita beri makan dia yang bergizi agar dia tetap sehat, kita berikan dia kasih sayang, ya seperti anak kita sendiri. Jadi kalau kita sayang dengan anak kita, nanti anak kita pun juga akan sayang dengan kita. Begitu juga sebaliknya. Kalau kita tidak peduli, kita tidak ngurusin anak kita, ya nanti pun ke depan ya mereka akan ya seperti itu juga terhadap kita. Ya nggak peduli mau apa, bapaknya mau apa, keluarga mau apa, dia nggak akan peduli. Tapi kalau kita sayang, kita perhatikan, ya kita beri dia ya sekolah, makanan yang bergizi semuanya, hasilnya pasti bagus. Dan pasti semua orang tua ingin anaknya berbakti. Sama dengan Pak Adi juga sama. Kita ingin mendapatkan hasil yang lebih bagus. Ya tapi kalau cuma sekedar istilahnya dianggap kayak anak tiri atau apa, ya susah. Ya tanaman kan, padi kan juga makhluk hidup. Jadi kalau saya menjelaskan mengenai analogi saya menggunakan cara merawat anak, ya padi dengan anak itu saya bilang sama. Dia bukan objek tapi subjek. Jadi jangan buat mereka menjadi objek. Dengan kita menjadikan dia subjek, otomatis ya kita akan peduli, kita akan belajar memahami. Jadi bukan saya berkuasa atas Anda, tidak ada seperti itu. Kalau bentuknya seperti itu, wah ya susah akhirnya. Yang timbul hanya bentrokan-bentrokan. Sama dengan padi pun juga gitu. Kalau kita perlakukan dia dengan secara otoriter, kita merasa saya yang punya kamu, wah ya repot. Karena sering terjadi seperti itu ya bukan sekali dua kali, banyak. Jadi setelah contoh ya, mengelola sawah ya diserahkan tukang traktor. Sampai menanam pun kadang-kadang petaninya tidak muncul. Yang nanam ya buru tanam. Nanti muncul waktu mupuk. Kalau ingat, setelah mupuk tinggal lagi. Nggak tahu nggak perkembangannya bagaimana. Terus nanti kalau mupuk kedua, kalau ingat jadi pupuk. Nanti kalau ada rumputnya tinggal ditelepon, cari tenaga, suruh bersihkan rumputnya. Ya petaninya hampir nggak pernah lihat sawahnya, tidak pernah lihat padinya. Nah terus mau ingin hasilnya bagus, ya nggak mungkin lah. Dari mana caranya bisa dapat hasil bagus kok seperti itu? Perhatian kita aja tidak ada sama sekali. Sama dengan kita merawat anak kita. Kalau kita cuma sekedar ya pokoknya duit, entah apa, kasih kita kasih sayang nggak, tidak ada perhatian, kita nggak ada, ya sama. Nanti kalau anak kita ke depan bandel dan tidak ingat dengan, tidak berbakti dengan timbal baliknya berbeda, ya jangan protes ya, karena itu
Yang seperti saya katakan tadi, kita menganggap mereka itu objek bukan subjek. Padahal seharusnya anggap mereka sebagai subjek, bukan sebagai objek. Itu analogi yang sering sekali saya pakai. Yang keempat, ini kebetulan saya suka sekali dengan olahraga ini. MotoGP. Iya, saya pernah pakai serius MotoGP ini, saya pakai analogi untuk menjelaskan ke soal padi kepada teman-teman petani yang memang hobi juga. Jadi kan lebih gampang masuknya, kita lebih mudah masuknya, itu lebih mudah. Jadi kalau ngomongnya sudah pertama kali hobi itu enak dah. Tinggal kita bilang, nah kan Pak, mirip kan dengan padinya begini ya. Mereka langsung connecting, gampang gitu loh. Sama halnya dengan MotoGP. Jadi kalau setup kita bagus, kita mengerti, kita menguasai sirkuitnya, kita punya data-datanya komplit, dan kita tahu memilih ban yang mana yang cocok, dan di waktu kualifikasi kita bagus, apalagi kalau kita sudah bisa pole position di depan, itu lebih gampang untuk menjadi juara, itu ada kemungkinan lebih besar. Berbeda dengan awal kececeran semua, setup nggak dapat, milih roda juga, pemilihan ban juga salah, harus start dari belakang. Ya memang ada kemungkinan start dari belakang itu juga bisa naik podium, tetapi memaksa, berat, kerjanya keras. Kalau di tanaman padi bisa, biayanya gede, biayanya itu besar untuk dikeluarkan. Tapi ya mau jadi yang top nomor 1 pun juga susah. Paling ya cuma sekedar naik podium 2, 3 lah, atau minimal lah meraih poin. Jadi hampir mirip. Kenapa itu saya bilang di kualifikasi, di setup, pemilihan ban sama kayak padi. Pemilihan benih, pengolahan tanah, itu dipahami. Sirkuit karakter sawah kita, tanah kita karakternya seperti apa, tanaman nanti yang kita tanam karakternya seperti apa, kita paham. Dan begitu kita menanam, start awal kita sudah bagus, tanaman padinya sudah bagus startnya, ya sama dengan kita pole position. Tinggal kita menjaga ritme aja, naik dah, padi langsung stres naik. Ya kendala 1-2 di tiap tikungan ya masih kita bisa atasi lah untuk tetap menjadi leader, dan hasilnya podium. Ya seperti itu analoginya, kan hampir sama dengan kita menanam padi, kan hampir sama kan. Cobalah dipikir-pikir, kan hampir sama juga. Itu yang sering saya sampaikan buat teman para petani saya yang punya hobi yang sama gitu. Analogi yang kelima, itu biasanya saya membuat analogi seperti kita membangun rumah. Kita mendirikan rumah. Ada beberapa petani yang memang di sawah itu dia jadi petani untuk sambilan. Pekerjaan utamanya ada bekerja di bagian bangunan. Jadi dia membangun, dia misalnya tenaga kontraktor lah misalnya. Ya pokoknya dia bekerja di bagian civil engineering lah, bahasa kerennya kan di civil engineering. Sama saya bilang gitu. Jadi kita harus menyiapkan pondasi dulu, kita harus punya ngukur yang tepat, jangan sampai salah, mendirikan batu batanya harus presisi. Setelah itu kita buat atapnya, sama dengan padi. Saya bilang, dengan mengerjakan sawah ya sama. Kalau tanah kita bagus, milih bibit kita sudah bagus, ya ini akan berdiri dengan baik sampai akhirnya menjadi satu bentuk bangunan. Nah itulah karya kita dan kita bekerja di sana. Tapi kalau sudah dari awal pondasi sudah acak-acakan, nggak ada yang benar, tembok nggak presisi, naikkan atakannya ya roboh semua. Ya kalau padi ya gagal panen. Itu kan analogi yang simpel ya. Dan saya sampaikan gitu, mereka lebih cepat menerima, lebih paham. Oh begitu ya. Yang terakhir, yang keenam,
Sebetulnya banyak saya punya, tapi ini saya bagikan yang umum yang sering saya pakai. Seperti memperlakukan kalau mau bertani itu seperti kita peduli dengan diri kita sendiri. Iya, dengan diri kita sendiri. Analogi keenam ini saya pakai biasanya kalau untuk urusannya dengan hama dan penyakit, pestisida. Itu analogi yang keenam ini saya pakai. Jadi kalau gini, kalau yang namanya kita sakit batuk, ya carilah obat batuk. Kalau Anda sudah tahu batuk, terus Anda beli obatnya sakit kepala, mau Anda beli satu toko obatnya, mau Anda beli sama pabriknya sekalian, Anda minum, ya batuknya nggak akan hilang. Malah Anda masuk rumah sakit karena overdosis obatnya nggak jelas. Sama juga seperti saya kasih analoginya. Kalau kita ke dokter, dikasih resep, minum 1 hari 3 kali. Ya 1 hari 3 kali obatnya diminum. Jangan cuma pengennya nggak mau ngikutin, diminum sekali aja. Jadi yang kalau 1 hari 3 kali, pagi, siang, sore gitu. Kita ambil 3 dia, kita makan sekali, biar nanti siang sorenya tidak minum obat lagi, biar sembuh. Ya nggak sembuh, Pak. Anda langsung masuk ke ICU. Analogi itu saya pakai ya untuk pestisida. Kalau memang sasarannya apa, ya carilah obat sesuai dengan pestisida, sesuai dengan sasarannya. Kalau pupuk, ya kasihlah dia pupuk sesuai dengan dosis dan anjurannya pada waktu umurnya. Jangan padi masih generatif, Anda langsung hantam pupuknya sekaligus dengan alasan nanti biar nggak pupuk lagi dah, sekalian dari kasih sekarang. Ya mati padinya, Pak. Mules, ya seperti kita lah, seperti kita. Makan pagi, siang, sore, 3 kali kan standarnya. Ya sudah, jangan makan Pak, jangan makan siang, jangan makan malam, pagi aja semua dimakan menunya itu, semua dimasukkan. Ya bukannya perutnya kenyang, bukannya kita semakin sehat untuk bekerja. Ya duduk di WC 12 jam dah, MCRT dah. Gampang kan analoginya seperti itu. Jadi itu sering saya sampaikan ke petani-petani saya. Ya kadang-kadang ketawa sih mereka. Mereka ketawa-ketawa aja kalau seperti itu. Karena ya saya tanya, bener nggak? Masuk akal kan yang saya sampaikan, saya bilang gitu. Karena banyak dari beberapa petani itu, ya mungkin, saya nggak tahu sih, bagaimana. Susah menerima penjelasan dari beberapa penyuluh lapangan itu susah. Dan mereka misalnya mengatakan sama saya begini, saya nggak ngerti Pak, yang diomongin itu apa tadi itu. Loh, membahas apa toh Pak? Nggak tahu, ngomongnya ulet, tapi kok bahasanya saya juga nggak paham. Ya, saya tidak menyalahkan para penyuluh, aplikator, petugas, atau apapun, dinas instansi terkait. Ya cuma kadang-kadang ya kita harus paham bahwa bahasa ilmiah, bahasa akademis, bahasa jurnal, bahasa peneliti, itu tidak bisa kita pakai untuk di lapangan. Ya, contohnya lah, gampang. Padi terkena kresek. Kok tempat saya bilang, Pak, padinya Bapak kena Santo Monas. Ya saya malah ditanya sama petani saya, loh Pak, kalau mau ke Monas, silakan ke Jakarta, bukan di Bali. Pasti dijawab begitu. Apa salah? Ya nggak salah petaninya. Yang goblok siapa? Ya saya yang goblok. Ngapain mengucapkan itu? Ya kita sebut dengan bahasa lokal. Dan kita menerangkannya pun ya dengan gaya bahasa yang gampang diterima oleh mereka gitu. Beda halnya dengan kalau kita bertemu, ngobrol dengan peneliti, pemulia. Ya, gaya bahasanya beda. Ya karena mereka mengerti apa yang kita sampaikan. Kita bicara mengenai Pak, Cercospora, Rhizotonia, Santo Monas. Ya mereka mengerti bahasa-bahasa begitu. Tapi kalau bahasa itu kita bawa ke forum petani yang notabene umur sudah hampir rata-rata di atas 60,
Ya, kalau nggak muntah darah aja untung. Sakau minimal dah. Ya ada beberapa gurauan saya kadang-kadang, tapi ya tidak perlu saya sampaikan di sini karena nanti malah mengundang reaksi yang nggak enak kan dari pihak sobat. Ya sudah. Tapi ada beberapa guyonan-guyonan yang sedikit-sedikit ya agak menjurus-menjurus saya pakai untuk yang menerangkan padi itu lebih ganyeng, lebih gampang. Mereka tertawa, mereka tahu, oh begini ya Pak ya, iya. Ya kita menjelaskannya kan lebih enak seperti itu. Dan petani memahaminya lebih gampang, lebih mudah sekali. Dan kita menjelaskan seperti OPT bagaimana mereka lebih cepat menerima daripada kita harus memaksakan idealisme kita. Kita memaksakan, ya merasa kita, wow saya ini sarjana, saya sekolah S3, ya bahasanya yang nggak terima petani, tidak diterima petani. Banyak kok yang gagal, bagus di mana? Di akademis, top lah istilahnya itu, top sekali, hebat. Karena saya pernah mengalami punya partner seperti itu. Tapi begitu terjun di lapangan, ya dibully, didengerin aja enggak. Ya kalau teman-teman punya apa analogi ya, atau ya juk lah, lelucon yang lucu-lucu lah. Kalau biasa ngobrol dengan petani, bolehlah berbagi. Mau komen di kolom komentar juga boleh, atau mau berbagi dengan saya di Twitter juga boleh. Lebih asik sih di Twitter, lebih asik karena nanti yang nanggapi kan banyak tuh, lebih seru. Bagi nggak apa-apa, ya kita saling share aja. Juk-juk yang lucu-lucu tuh enak kok. Semakin banyak hal yang lucu buat diri kita dalam pekerjaan kita tuh semakin seru. Jadi tidak terlalu serius terus, sakit kepala. Kita ambil nyantai saja. Bagi, oke? Jangan pelit-pelit, bagi dong. Ya itulah sedikit saya berbagi. Mungkin kalau itu berguna buat teman-teman ya silakanlah dipakai. Dan kalau suka ya silakanlah di-like video ini. Dan kalau emang punya manfaat lebih ya silakan di-share di grup-grup WA atau tongkrongan-tongkrongan sobat yang memang berhubungan dengan pertanian ya. Jangan di-share di tongkrongan yang grup lain, bingung ntar nih ngomong apa kan begitu. Kalau nggak suka ya nggak apa-apa, nggak ada yang memaksa kok. Ini video bebas, channel YouTube bebas, siapapun boleh nonton, suka oke, nggak suka nggak masalah. Jumlah video di YouTube juga banyak, cari sesuai selera. Karena ini selera saya ya saya bicara seperti ini. Oke gitu dulu ya, sampai ketemu di vlog Rengopi berikutnya. Jangan lupa ngopi. Bentuk gelas tidak menjamin isinya. Yang penting tuh isinya. Kopinya mantap. Ciao.